warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 Zaid dan kelas 4 Khalid. Ustazah doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Kita sudah masuk bab 2 ya. Nah, subbab yang akan kita pelajari ada pada halaman 32. Judulnya pembulatan dan penafsiran bilangan. Jika sebelumnya kita belajar pembulatan dan penafsiran pecahan pada bab 1, sekarang kita membulatkan dan menafsirkan bilangan di bab 2 halaman 32. Sudah dibuka? Ya, bagian 1 kita akan belajar pembulatan bilangan. Pembulatan dilakukan untuk memudahkan kita ketika menentukan hasil operasi hitung. Kita bisa bulatkan bilangan ke puluhan, ratusan, ataupun ribuan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat. Langkah-langkahnya, perhatikan angka pada tempat satuan. Jika angka satuan kurang dari 5, misalnya 1, 2, 3, atau 4, bulatkan ke bawah. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh, bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. 32 berada di antara puluhan 30 dan 40. Ingat ya, kita akan membulatkan ke puluhan terdekat. Jadi langkah yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Pada bilangan 32, satuannya yang mana? Ya, angka 2. Karena 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Maka jika dibulatkan ke puluhan terdekat, jawabannya adalah 30. Contoh lainnya, bulatkan bilangan 249 ke puluhan terdekat. 249 berada di antara puluhan berapa? Ya, di antara puluhan 240 dengan 250. Perhatikan angka pada tempat satuan. Satuannya yang mana? Ya, 9. Angka 9 adalah lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Pembulatan ke ratusan terdekat. Langkah-langkahnya, perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan kurang dari 5, misalnya 1, 2, 3, atau 4, bulatkan ke bawah. Jika angka puluhan sama dengan 5 dan lebih dari 5, atau 5, 6, 7, 8, dan 9, maka bulatkan ke atas. Pembulatan ke ratusan terdekat. Contohnya ada bilangan 178, kita bulatkan ke ratusan terdekat. 8 sebagai satuan, 7 sebagai puluhan, 1 sebagai ratusan. Ketika kita akan membulatkan ke ratusan terdekat, yang kita perhatikan adalah angka pada puluhan, yaitu angka 7. Karena angka 7 lebih dari 5, jadi kita bulatkan ke atas. Jadi 178 jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 200. Bulatkan ke ratusan terdekat. 1347 berada di antara ratusan 1300 dengan 1400. Ingat, kita akan membulatkan ke ratusan terdekat. Jadi perhatikan bilangan pada puluhan. Puluhannya di angka berapa? Ya, di angka 4. 4 itu kurang dari 5.
Jadi bulatkan ke bawah. Bagian 2. Menaksir hasil operasi hitung. Kalian bisa buka halaman 34. Sudah? Contohnya seperti ini ya. Tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. 75 kali 31. Jadi karena perintah soalnya menentukan taksiran hasil operasi hitung, maka kalian bulatkan dulu masing-masing bilangan tersebut ya. Bilangan 75 dibulatkan dahulu. Karena kita membulatkan ke puluhan terdekat, maka perhatikan angka pada satuan. Satuannya yang mana? Ya, yang angka 5. Jika satuannya angka 5, maka bulatkan ke atas. 75 berada di antara puluhan 70 dan 80. Jika dibulatkan ke atas, maka menjadi 80. 31 dibulatkan ke puluhan terdekat. Perhatikan angka pada satuan. Satuannya yang mana? Ya, angka 1. 1 itu kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Karena 31 berada di antara puluhan 30 dengan 40, dan jika dibulatkan ke bawah, maka jawabannya 30. Setelah kita membulatkan masing-masing bilangan, lalu kita lakukan perkalian, yaitu ingat baik-baik bahwa cara seperti ini digunakan jika di dalam soal perintahnya adalah menentukan taksiran hasil operasi hitung. Selain itu, biasanya di dalam soal disebutkan kira-kira. Jadi kalian bulatkan dulu. Kita latihan mengerjakan soal halaman 34. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Panjang kuas kira-kira titik-titik sentimeter. Karena pertanyaannya kira-kira, jadi kita bulatkan ya. Panjang kuas dari angka 0 sampai bilangan 17. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Lebih dekat ke 10 atau 20? Ya, 20. Jadi jawabannya 20 cm. Silahkan kalian tulis. Gunakanlah penggaris untuk membuat garis bilangan ya. Kemudian tuliskan bilangan 50 sampai 60 secara urut. Nah, kamu lihat 58 itu berada di antara puluhan 50 dengan 60. Mana yang paling dekat? Ya, 60. Selain itu, alasannya adalah pada bilangan 58 yang dibulatkan ke puluhan terdekat, maka perhatikan satuannya ya. Satuannya angka 8. 8 itu lebih dari 5, makanya dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas menjadi 60. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebagai latihan kita pilih poin A. Ada bilangan 36. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Kita harus memperhatikan angka pada tempat satuan. Satuannya adalah angka 6. 6 itu kurang dari atau lebih dari 5? Ya, lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, puluhan yang terdekat 30 atau 40. 36 itu berada di antara 30 dengan 40. Tetapi karena satuannya lebih dari 5 dibulatkan ke atas, maka jika dibulatkan ke puluhan terdekat jawabannya 40. Lanjut nomor 4. Kita pilih untuk latihan adalah poin A. Ada bilangan 124. Kita bulatkan ke ratusan terdekat. Jika akan membulatkan ke ratusan, yang diperhatikan adalah angka pada tempat puluhan, yaitu angka 2. Karena angka 2
kurang dari 5, jadi kita bulatkan ke bawah. Nah, ratusan yang paling dekat, kamu pilih ya, lebih dekat ke 100 atau 200. Karena dibulatkan ke bawah, jadi jawabannya 100. Lanjut soal nomor 5. Sebagai latihan kita pilih poin A. Ada bilangan 1925. Perintah soalnya adalah bulatkan ke ribuan terdekat. Yang harus kita perhatikan adalah angka pada tempat ratusan. Yang sebagai ratusan yang mana? Ya, ini ya. 9 itu lebih dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas. Ingat, ke atas. Nah, bilangan 1925 itu berada di antara ribuan 1000 dengan 2000. Karena dibulatkan ke atas, jadi pilih yang ini. Maka 1925 jika dibulatkan menjadi 2000. Kita latihan soal halaman 36. Soal nomor 1 kita pilih poin C. Perintah soalnya adalah taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan dan ratusan terdekat. Karena perintah soalnya taksirlah, jadi kita tidak bisa langsung mengkalikan kedua bilangan ini ya. Karena perintahnya taksirlah, jadi kita bulatkan masing-masing bilangan dahulu. Kepuluhan terdekat 196. Jadi yang diperhatikan adalah angka pada satuan. 6 itu lebih dari 5, maka puluhannya dibulatkan ke atas. Jadi 200 dikali, perhatikan satuannya, 2 kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Kepuluhan terdekat lebih dekat ke 120 atau ke 130. Ya, karena ke bawah jadi 120. Nanti kalian tulis hasilnya berapa ya. Setelah kalian lakukan perkalian, maka diperoleh hasil 24.000. Masih di nomor 1C, sekarang kita akan menaksir hasil perkalian ini, bilangan ke ratusan terdekat ya. Jadi yang kita perhatikan adalah angka pada tempat puluhan, yaitu angka 9. Nah, 9 lebih dari 5 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Lebih dekat ke ratusan, 100 atau 200? Ya, ke atas menjadi 200. Lalu, mana yang termasuk menempati puluhan? Ya, ini ya. 2 itu kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah menjadi 100 apa 200? Ya, 100. Kalian lakukan perkalian bersusun ya. Hasilnya adalah 20.000. Nomor 2 sudah dibaca soalnya ya, itu adalah bentuk soal cerita. Nah, seminar tersebut dihadiri oleh 47 peserta laki-laki dan 22 peserta wanita. Kalian ditanyakan jumlahnya, berarti kita menggunakan ini ya, tanda seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa kira-kira jumlah seluruh peserta seminar tersebut, ingat ada kira-kira, jadi kita lakukan pembulatan.
47. Belakangnya adalah angka 7. Dia lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Ke atas menjadi 40 atau 50? Ya, 50. Kemudian 22. Angka satuannya adalah 2. Kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Kalau ke bawah menjadi puluhan yang terdekat 20 atau 30? Ya, 20. Jadi kira-kira yang hadir sebanyak 70. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas 4 Zaid dan kelas 4 Khalid berhasil belajar matematika dan mengerjakan soal. Sip, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga sholat 5 waktu, oke? Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.